Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang terima dari langit wahyu, nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja Anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti, kan itu. Tapi kalau ritual nisfu Sya'ban, tidak ada satupun yang Nabi kerjakan dengan istilah nisfu Sya'ban tadi. Wallahu musta'an. Naam. Apakah ada Rasulullah para sahabat mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban? Ini nggak ada, nggak ada. Riwayat yang mereka bawakan, hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Nyata tidak bahwa amal ibadah pada malam nisfu Sya'ban sejatinya adalah dianjurkan dalam syariat Islam, tapi kemudian ditentang dan dibid'ah sesatkan oleh salah satu kelompok kolot Salafi Wahabi. Mayoritas umat Islam saat ini sedang menyambut kedatangan malam yang sangat agung, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban, atau yang populer disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini, hendaknya kita benar-benar berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, baik dengan cara sholat, berzikir, berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebab pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuruh para malaikat mencatat takdir untuk memperbaharui catatan takdir mereka. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah menjelaskan kepada Sayyidah Siti Aisyah bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam ditulisnya takdir-takdir manusia selama 1 tahun. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hal tadrina ma hadhihi al-laila? Qalat, ma fiha ya Rasulullah? Faqala, fiha ay yuktaba kullu mauludi bani Adam fi hadhihi as-sana, wa fiha ay yaktuba kullu halikin min bani Adam fi hadhihi as-sana, wa fiha turfa'u a'maluhum wa fiha tanzilu arzaquhum. Artinya, dari Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, apakah kamu tahu ada apa dengan malam ini? Sayyidah Aisyah kembali bertanya, ada apa di dalamnya, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, di dalamnya ditulis semua anak yang dilahirkan dari keturunan Nabi Adam pada tahun ini. Pada malam itu ditulis semua orang yang celaka dari keturunan Nabi Adam pada tahun ini. Pada malam itu juga diangkat semua amal perbuatan mereka, dan pada malam itu diturunkan rezeki mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena itu jangan sia-siakan malam tersebut dengan membiarkannya lewat begitu saja, tanpa ada manfaat dan keberkahan yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa, digampangkan segala urusan, dimudahkan segala keinginan, dan dicatat sebagai tahun yang berkah. Tidak hanya itu, pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya, kemudian memberikan ampunan kepada mereka kecuali orang-orang yang menyekutukannya dan bermusuhan dengan saudaranya. Karenanya, mari kita kuatkan iman dan akidah kepada Allah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ampunannya. Dan jangan sampai di antara kita semua ada yang tidak akur, bahkan ada yang bermusuhan antar sesama. Sebab Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, yattali'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min sya'bana, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dia memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain menjadi malam catatan takdir selama 1 tahun dan malam ampunan dari Allah kepada semua hambanya yang beriman, malam nisfu Sya'ban juga menjadi malam istimewa bagi umat Nabi Muhammad yang ditakdir masuk ke dalam neraka, karena pada malam ini Allah mengangkat separuh umat Nabi yang ada di dalam neraka kemudian dipindah ke dalam surga.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruwiya anan Nabiyya kana jalisan fi tilkal laila, fanazala alaihi Jibril, faqala, Inna Allaha qad a'taqa minan nari nisfa ummatika." Artinya, diriwayatkan, sungguh Nabi Muhammad sedang duduk pada suatu malam nisfu Sya'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Nisfu Sya'ban sendiri memiliki banyak nama yang menunjukkan bukti keistimewaan dan kemuliaannya. Di antara nama-nama tersebut, pertama adalah Lailatul Bara'ah, yakni malam pembebasan atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dosa-dosa kecil yang dilakukan agar saat memasuki bulan suci Ramadan dalam suasana hati dan jiwa yang bersih. Kedua adalah Lailatul Qismah wa Takdir, atau malam di mana Allah akan membagikan dan menetapkan ketentuan takdirnya untuk perjalanan hidup manusia selama 1 tahun ke depan. Sedangkan yang ketiga adalah Lailatul Ijabah, atau malam diterimanya semua doa dan permohonan. Adapun amalan dalam malam nisfu Sya'ban, setidaknya terdapat 3 amalan yang dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pertama adalah memperbanyak doa. Anjuran ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilullah ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli syai' illa lirajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syuhana." Artinya, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan, sayogyanya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususnya bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Sedangkan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Sayyid Muhammad menjelaskan bahwa istighfar merupakan amalan utama yang harus dibiasakan orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti Sya'ban dan malam pertengahannya. Istighfar dapat memudahkan rezeki, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pada bulan Sya'ban pula, dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan. Wallahu a'lam bis-shawab.